Oke guys, saat ini kita akan melakukan cara menghitung skor SKB tes CPNS 2024 ini, termasuk simulasi perhitungan integrasi antara SKD dan SKB-nya. Oke, cekidot. Semoga membantu dan semoga bisa menjadi acuan kita dalam melaksanakan tes SKB ke depannya. Ini sesuai dengan pasal 48 Permen Peraturan Menteri PAN RAB nomor 27 tahun 2021. Jadi di situ mengatakan bahwa integrasi nilai SKD adalah SKD dengan bobot 40%, kemudian SKB dengan bobot sebesar 60%. Jadi di sini bobot SKB lebih besar ya, 60% dibanding bobot SKD 40%. Tapi nilai SKD di sini juga sangat diperhitungkan. Kemudian untuk tes SKB sendiri itu ada dua sistem, yaitu CAT atau Computer Assessment Testing kalau salah. Kemudian ada non CAT. Jadi yang CAT itu pakai integrasi langsung dengan komputer seperti SKD kemarin, dan non CAT itu yang dilakukan masing-masing tanpa terintegrasi secara online. Jadi yang CAT ini semua instansi daerah itu wajib untuk melaksanakan sistem CAT ini. Kemudian untuk yang non CAT, instansi pusat dan daerah boleh melaksanakan untuk yang non CAT ini. Jadi sama-sama boleh melaksanakan, tapi untuk instansi daerah itu selain wawancara. Jadi yang non CAT-nya ini adalah selain seleksi wawancara. Jadi bisa seleksi yang lain, misalkan kesehatan, misalkan penghargaan, tapi tidak diperbolehkan ada wawancara di sistem non-CAT ini. Lanjut, dari SKB instansi pusat sendiri itu, sistem CAT itu bobot paling rendah adalah 50%. Jadi untuk instansi pusat tetap SKB CAT paling rendah 50%. Selanjutnya diikuti wawancara dengan bobot yang paling tinggi adalah 30%, dan uji penambahan nilai atau uji yang lain dengan bobot paling tinggi sebesar 20%. Jadi di sini nilai SKBC tetap paling tinggi ya teman-teman. Jadi memegang nilai peranan, walaupun kita tetap tidak boleh menganggap remeh untuk yang lainnya, baik itu wawancara ataupun uji penambahan nilai lainnya, seperti itu. Di instansi pusat sendiri nilai CAT termasuk tidak begitu tinggi karena dia paling rendah 50% dibandingkan untuk yang daerah. Kemudian untuk SKB instansi daerah, CAT bobotnya paling rendah adalah 60%, sedangkan untuk uji tambahan bobotnya paling tinggi 40%. Jadi nilai CAT di instansi daerah ini paling tinggi, maksudnya paling rendah adalah 60%. Jadi memang SKB di instansi daerah ini memegang peranan yang paling tinggi, seperti itu. Sekarang di sini kita akan coba melakukan perhitungan untuk nilai SKD dulu ya teman-teman ya. Jadi nilai SKD, misalkan nih nilai skor SKD-nya itu 400, dimana nilai tertingginya adalah 550 dan skala maksimalnya 100. Kemudian persentase yang ditentukan untuk SKD ini adalah 40% ya. Jadi ini sudah turun persentasenya 40% dan nilai tertinggi SKD adalah 550. Jadi integrasi nilai SKD sendiri itu adalah nilai skor SKD dibagi skor tertinggi dari SKD dikali skala nilai maksimal dan dikali persentase dari SKD itu sendiri. Di sini berarti 400 dibagi 550 dikali 100 dan dikali 40%, ketemu 29,09. Jadi nilai SKD di sini untuk integrasi adalah 29,09. Seperti itu rumusnya ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk contoh perhitungan SKB, kita menentukan dulu nilai SKB-nya. Jadi misalkan SKB ini ada 3 tahapan ya. SKB CAT 50% bobotnya, wawancara 30%, dan uji lainnya 20%. Ini sebenarnya belum ada tentuan penetapan maksimal nilai SKB itu berapa, tapi kita asumsikan sama dengan nilai SKD ya. Jadi misalkan nih SKB CAT untuk bobot 50% dia dapat nilai 400. Kemudian untuk wawancara dengan bobot 30% dia dapat nilai 420. Dan uji lainnya dengan bobot 20% dia dapat nilai 300.
Maka nilai SKD-nya adalah 400 kali 50% ditambah 420 kali 30% ditambah 300 kali 20%. Maka total nilai SKB yang didapatkan adalah 386. Dari nilai SKB tersebut kita akan lakukan integrasi nilai SKB. Jadi contoh perhitungannya seperti ini ya. Tadi ketemu nilai skor SKB adalah 386 dan skor tertinggi adalah 550. Skala nilai maksimal 100 dan persentase SKB adalah 60%. Maka integrasi nilai SKB adalah 386 atau nilai skor SKB dibagi skor tertinggi SKB dikali skala nilai maksimal dan dikali persentase nilai SKB. Jadi sama dengan 386 dibagi 550 dikali 100 dikali 60%. Ketemu 42,19. Itu adalah integrasi nilai dari SKB itu sendiri. Dari nilai integrasi SKD dan SKB adalah dilakukan penjumlahan nilai integrasi SKD dan SKB. Tadi ketemu nilai integrasi SKD adalah 29,09 dan nilai integrasi atau skor integrasi SKB adalah 42,9. Maka nilai integrasinya SKD dan SKB tinggal dijumlahkan saja, yaitu 29,09 ditambah 42,9 sama dengan 71,2. Seperti itu ya. Ini nilai akhirnya setelah dilakukan integrasi antara SKD dan SKB. Nah, di sini dengan formulasi perhitungan seperti ini, maka bagi yang mendapatkan SKD rendah di bawah jumlah formasi yang dibutuhkan jangan putus asa, karena memang SKD itu bobotnya hanya 40%, jadi masih bisa nguber di SKB-nya. Tapi bagi yang SKD-nya tinggi juga patut bersyukur, karena dia diperhitungkan dalam perhitungan nilai, bahkan juga cukup besar sebanyak 40%, sehingga ketika selisihnya di SKD banyak, maka dipastikan statnya sangat bagus, jauh lebih bagus, dan tinggal mempertahankan di SKB minimal tidak kalah jauh, dia pasti akan lebih tinggi nilainya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dikira-kira sendiri skornya seperti itu sambil nunggu pengumuman nilai maksimal SKB yang ditetapkan maksimalnya berapa. Tapi pasti punya gambaran ya teman-teman ya, punya gambaran kira-kira seperti itu. Dan semoga kita semua bisa diberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik belum tentu lolos, hasil yang terbaik bisa juga tidak lolos, tapi apapun itu kita harus mensyukuri dan terima kasih. Sampai jumpa.